Selamat siang para traders emas ataupun gold, salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini ya, dan dimana kita bisa melihat jam sekarang ini menunjukkan pukul 13.06 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini yaitu pada hari Jumat 7 Agustus 2026 ataupun Friday 7 Agustus 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa di pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa melihat ini adalah sebuah artikel yang telah dimuat di halaman short kemarin, bahwa kemarin adanya penurunan arus pelayaran di Selat Hormuz ya, setelah adanya penyerangan ya di tankernya Arab Saudi ya. Jadi berbendera Arab Saudi yang dimaksud ya. Jadi menyebabkan itu kembalinya harga minyak dunia ini adanya kenaikan ya, dan juga para pengimpor minyak ya itu sekarang sudah agak berkurang ya, karena di Selat Hormuz itu kurang akrab ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Jelas ini akan sebuah pukulan bagi negara-negara yang masih krisis minyak ya, yang jumlahnya stoknya masih terbatas ya. Jadi bisa dikatakan semuanya pada berharap dengan cemas agar masalah ini antara kedua belah pihak, yaitu baik Amerika maupun Iran, bisa diselesaikan dengan secepatnya ataupun sesingkat-singkatnya agar pelayaran di sana di Selat Hormuz akan kembali normal ya. Baik, dan kita akan mengupas masalah trading kita, yaitu pada hari ini di mana harga emas ini barusan ini mencapai angka tertingginya, yaitu dengan angka 4284.21, dan itu terjadi pada sekarang ini ya, ataupun detik ini, dan harga terendahnya mencapai pada angka 4229.68, dan itu terjadi pada pukul 7:59 waktu Indonesia bagian Barat, dan sekarang berjalan di seputaran dekat harga tertingginya, yaitu dengan angka 4282 ya. Harganya cepat sekali, dimana juga diketahui oleh kalian juga, saya selalu memakai hitung-hitungannya ataupun selalu membandingkannya dengan harga silver ataupun perak ya, dimana tertingginya juga barusan saja tercapai, yaitu dengan angka 63.01, dan harga terendahnya mencapai dengan angka 61.15, dan sekarang berada di angka 62.97 ya. Dan tadi sempat juga diutarakan harga minyak ini ataupun US oil kembali naik ya, yaitu harga minyak mentah dunia di baris yang kelima sekarang berada di angka 77.08, dan juga diketahui juga kemarin pas sesaat di-upload video kemarin, yaitu dengan angka 74.3 ya. Jelas ini adanya kenaikan sekitar $3 ya, hampir mencapai dengan angka $3, yaitu sekitar 3,5 sampai dengan 4, sekian persen ya. Jadi ada kenaikan cukup signifikan juga ya. Lalu bagaimana dengan trading? Kita masih lihat ya di tabel yang sebelah kanan,
di mana ini posisi saya masih stay di sini dan saya akan fokuskan dengan target yang semula ya. Lalu ini adalah kita mau mundur sedikit ya pada hari Minggu kemarin, yaitu tepatnya pada tanggal 2 Agustus ya, di mana saya juga memperkirakan satu minggu ini diperkirakan bisa berjalan pada angka 4200, range-nya sampai dengan 3900 ataupun 3930, dan apabila di atasnya terlewatkan ya resistnya, itu akan menuju pada angka 4500 yang telah saya tulis ini dengan warna hijau ya. Tetapi apabila kebalikannya, dia akan mencapai dengan angka 3815 sampai dengan 3830, lalu melanjutkannya dengan angka 3750, dan sepertinya pada saat ini sudah tidak mungkin terjadi dan akan terjadi malah kenaikannya. Dan selama 4 hari sebelumnya harga emas itu mencapai dengan angka 4304,2 ya. Itu terjadi pada kemarin, yaitu pada Kamis tanggal 6 Agustus ya, 6 Agustus, dan harga terendahnya yaitu pada angka 4019, dan itu terjadi pada hari Senin tanggal 3 Agustus. Jadi sudah diperkirakan bahwa ini low-nya 4019, jelas itu tidak melewati angka yang di sini yang saya gariskan ini di sini 3900, dan ini sudah dipecahkan angka 4200, jelas ini akan menuju pada angka 4500 ya. Dan saya pikir untuk hari ini seperti agak tidak mungkin, kalaupun kemungkinan itu mungkin pada Senin ya, yaitu pada saat pembukaan. Dan juga kita ketahui pada waktu Senin ini masih ada waktu 2 jam, yaitu pada pukul 5 pagi sampai dengan pukul 7. Dan sekarang kita bisa melihat harga sekarang itu emas itu mencapai dengan angka 4291,8 ya. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya untuk range yang kemarin, untuk range yang kecil ya, untuk edisi kemarin 6 Agustus 2026, di mana saya juga menyebut angka tertingginya dengan angka 4285 sampai dengan 95, dan ini barusan saja terjadi, tetapi pada kemarin itu tidak terjadi disebabkan tingginya hanya mencapai dengan angka 4275,5 ya. Jadi hari ini baru tercapai, sedangkan harga terendahnya saya juga menghitung dengan angka 4225 sampai dengan 4235, itu terjadi disebabkan harga terendahnya kemarin yaitu dengan angka 4223,55 ya. Jelas ini bisa dipastikan sudah pasti bisa profitnya lumayan. Lalu kemudian pada range yang besar pada edisi kemarin yaitu 6 Agustus 2026, di mana saya memperhitungkan tingginya itu bisa mencapai dengan angka 4305 sampai dengan 4323. Ini masih belum terjadi dan mungkin terjadi beberapa saat lagi ya, tetapi kita masih mau melihat pasar bagaimana pergerakannya. Namun yang terjadi yang kemarin pada angka 4275,5 ya. Dan harga terendahnya itu jelas tidak tercapai karena saya hanya perhitungannya mungkin jauh sekali untuk range yang besar dengan angka 4195 dengan 4210, disebabkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4223,55 ya untuk harga pembelian. Jelas itu apabila berani itu yang tadi di range yang kecil itu mungkin bisa menghasilkan keuntungan.
Lalu berikutnya ini yang terjadi yang telah diantisipasi, di mana pada kemarin kita juga memperhatikan pada jam 19.30, yaitu pada kemarin itu jobless claim ya, itu diperkirakan pada angka 196 ya, tetapi yang dihadirkan ini 199 ya, yaitu jelas itu akan membuat harga emas ini naik dan US dollar turun, dan itu terjadi. Dan kedua juga dari mingguan punya itu jelas jauh sekali ya, disebabkan diperkirakan angkanya 200.000 ya, tetapi yang dihadirkan 198 jelas akan membuat harga emasnya turun dan US dollarnya itu naik ya. Jadi berjalan dua arah, dan benar seperti yang diduga. Sedangkan untuk wholesale inventories itu saya juga sudah mengutarakan itu sepertinya tidak ada wave ataupun gelombang ya. Dan ini berikut ini perjalanannya, di mana ini pada bisa melihat ini garis yang pertama yaitu pada pukul 19, yaitu pada bursa Amerika ya, yaitu pada pukul 12.00 ya. Dan selanjutnya begitu terjadi yang seperti weekly punya jobless claim ini angkanya turun ya sampai di sini, yaitu dengan angka 4223.55. Selanjutnya dia naik kembali ya, karena dia punya jobless claim yang pertama secara mingguan, satu minggu ini itu mengakibatkan harga emasnya itu naik dan harga US dollar itu turun. Dan juga kita bisa melihat juga adanya ke trafik ataupun lalu lintas di Hormuz ini agak berkurang ya trafiknya, pelayarannya. Dan ini bisa melihat dari dia punya harga minyaknya, jelas dari kemarin sudah ada kenaikan pada angka 76.75, dan ini bisa lihat pada pukul 23:35 ya. Jadi dari semalam harga ininya sudah kembali naik ya, harga minyaknya itu dari pukul 19 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Dan berikut ini adalah sebuah dia punya gambaran ataupun ulasan dari mereka bahwa harga emas ini kemarin itu naik, tetapi perdagangan itu normal, dan harga minyak itu kembali naik karena proposal dari mengenai Selat Hormuz ini agak terganggu ya. Dan ini jelas itu masih menimbulkan sebuah tanda tanya apakah dari pihak Iran telah berunding dengan Amerika, dan ini masih belum ada kejelasan. Tetapi dari harganya sudah mengacu bahwa sudah terjadi perundingan ya, mengakibatkan harga emas ini kembali rebound ataupun kembali naik ya. Dan itu jelas sekali, dan kita bisa melihat isi dari berita ulasan dari mereka bahwa harga emas memang naik tapi steady ya, ataupun tidak ada yang ini ya. Lalu yang kedua, bahwa Iran juga mereview dari dia punya kapal-kapal yang berjalan di sana ya. Lalu yang ketiga, ini adalah kita akan menunggu dari job data Amerika ataupun data ketenagaan kerjaan, yaitu pada pukul 8.30 waktu setempat ataupun pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat, ataupun pada pukul 12.30 waktu GMT ya. Dan berikut penjelasannya bahwa harga emas ini kembali naik, namun itu steady ya, diakibatkan kita akan melihat bagaimana dari job data tersebut, apakah payrollnya itu ada pertumbuhan ya ataupun tidak ya. Tetapi yang diperkirakan itu sepertinya tidak ada pertumbuhan ya, maksudnya agak menurun ya. Dan di akhir
pada perdagangan harga emas ditutup ataupun disettle pada harga 4244 ya, dan itu terjadi pada pukul 2:50 waktu setempat ataupun pada pukul 1:50 waktu Indonesia bagian Barat ataupun pada pukul 18:50 waktu GMT ya. Dan selama ini yaitu pada hari Rabu itu telah naik harga emasnya cukup lumayan tinggi sebanyak 4% ya, dan itu terjadi sejak dari Februari ini ya. Jadi selama bulan Februari sampai sekarang kenaikan yang tertinggi kemarin yaitu mencapai dengan angka 4% ya. Dan kita masih melihat bagaimana payroll yang akan ditimbulkan pada malam ini, juga masalah di Selat Hormuz tersebut ya, dan ini jelas ini akan menimbulkan pisau bermata dua. Di satu sisi bisa mengatakan naik dan di satu sisi bisa mengatakan angkanya bisa menurun ya. Tetapi ini sudah dibantahkan oleh pada para pengamat ya, bahwa kemungkinan dari Bank Sentral Amerika akan menaikkan suku bunganya, dan keyakinannya sudah menurun ya, dan keyakinannya hanya 57% di bulan September ini, tetapi mereka lebih meyakinkan yaitu pada bulan Desember muncul adanya kemungkinan 84% ya. Jadi bisa dikatakan akhir tahun ya bisa memunculkan itu disebabkan oleh tingginya harga minyak yang bisa dikatakan kalau memang terjadi di bulan Desember bisa dikatakan sudah separuh perjalanan ya, sudah 6 bulan ke atas ya. Jadi bisa adanya kemungkinan bahwa Bank Sentral akan menaikkan suku bunganya. Dan perlu dilihat ini di catatan, ini banyak orang sudah berbalik arah ya yang memegang uang. Kita bisa melihat ini sudah berbalik arah untuk melakukan masuk enter ke dalam pasar ya, karena adanya bersifat dari teknikal ya. Dan ini bisa dilihat ini di bawahnya alinea selanjutnya ya, yaitu a lot of money that was on the sideline ya, start coming back ya. Jadi sudah kembali, yang kemarin sudah take profit, yang buy take profit di atas angka 5.000, dan ini sekarang sudah kembali. Dan sepertinya ini yang mereka lakukan itu sepertinya dari Bank Sentral maupun itu bukan dari investor ya, itu pasti dari sebuah grup yang besar ya. Dan ini bisa dipastikan dikarenakan begitu adanya kenaikan langsung muncul adanya berita ini, dan bisa dipastikan ini kerjaannya itu sepertinya grup besar, jadi bukannya investor lagi, jadi benar-benar melakukan kegiatan trading di dalam. Dan di akhir harga silver ataupun perak mengalami penurunan 0,9% menjadi 61,54, dan platinum itu juga turun 0,6% menjadi 1724, sedangkan palladium itu mengalami kenaikan 0,6% menjadi 1371. Dan data yang akan diedarkan pada malam ini yaitu hanya satu yang kita perlu perhatikan, yaitu unemployment rate dan non-farm payroll ya. Dan ini diperkirakan ini agak menurun dari 57.000 menjadi 41.000 ya. Jadi yang kita mesti perhatikan di sini, dan sepertinya sudah mengacu turun ya. Dan ini seandainya benar terjadi akan menimbulkan harga emas ini naik ya, dan harga US dollar ini turun ya. Dan
apabila ini benar-benar terjadi, apalagi yang di sini dibukanya di bawah 41.000 ya, itu jelas sekali ya. Selanjutnya ini adalah signal juga sudah di mereka melihatnya pada naik, yaitu naik semua pada pukul 2:35 dini hari tadi sampai dengan sekarang ini, dan diproyeksikan itu akan memantau dengan angka 4311 ataupun 4310 ataupun 4300, itu yang dimaksud ya. Dan berikut rinciannya seperti begini. Pada pukul ini 12:01 ini sepertinya sudah ada support ataupun kemarin kita bilang resisten pada angka 4200 ini, dan sekarang menjadi supportnya dengan target 4311 sampai dengan 4333, ini yang dimaksud. Dan kemudian dihadirkan dengan resistennya 4311, 4333, dan selanjutnya 4356, sedangkan supportnya di pada angka 4213, kemudian 4175 dan 4152, dan diperkirakan harga emas ini pada hari ini secara harian akan mengalami kenaikan. Berikutnya kita akan maju lagi, yaitu dengan seperti biasa dengan analis yang saya hitung ya. Pertama-tama kita akan menuju pada angka, kita akan menggeser ini ya. Di sini, lalu yang kedua dia punya resistennya pada angka 4, dan seperti ini akan terjadi yang saya perhitungkan. Dan seperti biasa kita akan mengambil fotonya sebanyak 2 kali untuk kita bahas pada weekend mendatang ya, ataupun pada hari Minggu, yaitu 9 Agustus 2026 ya. Dan ini sudah terjadi 2 kali, dan kita bisa melihat jam sekarang telah menunjukkan pada pukul 13:29, tepatnya pada hari ini, pada hari Jumat 7 Agustus 2026, dan kondisi di Jakarta ini, di mana lokasi saya itu dalam keadaan cuaca yang cukup lumayan terik ya. Berikutnya kita akan memulai seperti biasa. Pertama-tama kita akan memulai dengan range yang besar dahulu, yaitu big ya, untuk edisi 7 Agustus 2026, di mana saya menghitungnya dengan angka tertingginya 4340 sampai dengan 55, dan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 4225 sampai dengan 38 ya. Dan yang kedua ini adalah perkiraan saya untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi pada hari ini, yaitu pada tanggal 7 Agustus 2026, di mana untuk tertingginya pada angka 4318 sampai dengan 4330, sedangkan harga untuk di bawahnya ataupun low-nya yaitu dengan angka 4243 sampai dengan 52, dan sebagai note-nya
saya mengharapkan pada penutupannya itu pada angka 4250, lebih tinggi, lebih bagus. Sudah bisa dikatakan ini sudah bisa memicu untuk tren yang mulai gejala naik ya, ataupun mulai menaiki, dan kita akan melihat bagaimana minggu depan kita akan maju ke babak di mana data inflasi yang akan diedarkan. Dan perlu diingat teman-teman, semua angka-angka ini merupakan hitung-hitungan secara sistematik ataupun secara matematis yang saya pelajari selama ini. Dan perlu diingat, semua angka-angka ini bukan merupakan jaminan bisa menghasilkan keuntungan ataupun profit, dan segala sesuatunya jelas pada pendirian kalian semua. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali pada hari Minggu, yaitu pada tanggal 9 Agustus 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, salam weekend, dan terima kasih.